Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Sebelum kita mulai acara pengajian pada kesempatan pagi hari ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa selawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Wahyudi selaku penceramah dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan adanya pengajian hari ini bisa menjadikan salah satu amal baik dan dapat menambah ilmu agama terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, marilah kita lanjut ke acara inti, yaitu langsung saja ke sesi acara selanjutnya, yakni inti dari pengajian pada hari ini yang tentunya akan disampaikan oleh Al-Karim Ustadz Wahyudi dengan tema Muhammadiyah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah bukunya sudah tercetak. Sekiranya nanti ada perbaikan itu sangat lumrah dan biasa. Cukup bagus ini, keren. Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Haji Jarnawi Hatikusumo. Kemarin sudah kita terangkan terkait ijtihad dan taklid. Coba kita buka yang sudah ada ininya. Oh, belum itu ya? Udah? Iya, terusnya kecil banget memang. Nanti digedein. Di halaman 12. Sebelum kita lanjutkan ke syarat-syarat terkait mustahid, kita coba dulu di halaman 12 terkait dengan mazhab. Terkait dengan mazhab. Mazhab kyopo istilahnya kan ada imam mazhab mustahid, kan nanti ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Auza'i, Imam Thawri, Imam Laith, Imam Daud Az-Zahiri, dan lain sebagainya. Mereka ini merupakan para imam mujtahid. Mujtahid. Mujtahid itu artinya orang yang dengan segala upaya melakukan ijtihad. Dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada persoalan langsung ditanyakan kepada Rasulullah, karena Rasulullah masih ada. Terkait hukum khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, terkait dengan perjudian, mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Kalau di Quran kok ada yas'alunaka an, nah, berarti ada pertanyaan. Pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu jawabannya Rasul akan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang langsung dijawab, kadang Rasul nunggu wahyunya lama sampai 1, 2, 3 hari, kadang baru ada jawaban. Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika ada persoalan tidak bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah sudah enggak ada. Namun Rasulullah telah mewariskan para ulama sebagai pengganti Rasul, atau para imam mujtahid sebagai pengganti Rasul. Maka dikatakan al-ulama'u
Warathatul anbiya, bahwa para ulama ini pewaris Nabi. Pewaris itu yang ditinggalkan. Artinya ketika zaman Rasul, para sahabat menghadapi persoalan langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Maka pada masa setelah Rasulullah, ketika ada persoalan hendaknya ditanyakan kepada para ulama. Pada zaman sahabat ada sahabat-sahabat yang ulama, tapi ada sahabat awam. Sahabat jumlahnya kisaran 124.000 sahabat. Tidak semua alim. Ada juga sahabat yang awam, yang dulu zaman Rasul kerjaannya cuma petani, enggak sempat banyak ngaji, penting sholat, puasa, hal-hal yang wajib-wajib dia jalankan, tapi detail-detail persoalan enggak mengetahui. Ya banyak. Maka pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, hal utama yang dilakukan adalah membukukan mushaf. Karena mushaf ini yang akan dijadikan sebagai sandaran ketika kelak umat Islam menghadapi persoalan. Karena Rasul mengatakan, aku tinggalkan taraktu fikum in tamasaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Yaitu telah aku tinggalkan 2 pusaka. Ketika engkau meninggal, kamu harus kalian peganglah 2 pusaka itu. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Maka kemudian pada masa Abu Bakar mushaf ini dibukukan. Meskipun sesungguhnya pembukuan mushaf ini dilatar belakangi oleh pertempuran Yamamah antara kaum muslimin dengan para pengaku pendakwa Nabi, sehingga dalam pertempuran itu sebanyak 70-an sahabat hafid Quran meninggal dunia atau syahid. Dari sana muncul keinginan untuk membukukan mushaf. Fungsinya banyak. Kalau ada masalah tinggal rujuk kembali kepada Al-Quran, karena tidak semua orang muslim itu hafal Al-Quran. Pada masa Umar bin Khattab, Umar mengumpulkan para sahabat besar yang dianggap sebagai faqih, sebagai ulamanya, sebagai kiainya para sahabat, dikumpulkan di Madinah. Dan mereka tidak boleh keluar Madinah. Sahabat-sahabat yang ditunjuk, yang sudah ditulis oleh Umar, sahabat A, B, C, D, jumlahnya sekian, nggak boleh keluar Madinah kecuali atas izin Umar. Kalau keluar Madinah tanpa izin dihukum. Kenapa demikian? Karena ketika menghadapi persoalan dan Umar tidak bisa menyelesaikan, maka Umar akan mengumpulkan para sahabat ini untuk bertanya, apakah persoalan ini ada di zaman Rasulullah? Karena bisa jadi pada masa Rasulullah ada suatu peristiwa yang Umar waktu itu tidak ada, tapi sahabat lain ada, sahabat lain mendengarkan, sehingga sahabat lain bisa memberikan solusinya, keputusan hukumnya sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Utsman dibolehkan para sahabat menyebar, silakan yang mau ngajar, mau dosen di Suriah silakan, yang mau ke Mesir silakan, yang mau ke Irak silakan, yang mau ke Basra silakan, yang mau ke Syam silakan, tersebar menyebar ke penjuru dunia Islam. Di sana mereka mengajar. Dari tangan-tangan sahabat inilah kemudian muncul para tabi'in di berbagai daerah. Para tabi'in, banyak ulama-ulama besar, kemudian muncul tabi'in. Di antara ulama besar itu ada namanya Imam Ja'far dari Ahlul Bait. Ada namanya Imam Baqir juga dari Ahlul Bait. Ada Imam Zaid juga dari Ahlul Bait. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, yang kemudian punya murid namanya Imam Syafi'i, yang kemudian punya murid namanya Imam Ibnu Hambal, dan juga Al-Muzani, dan juga Abu Daud Al-Zahiri, di mana kemudian Abu Daud ini menjadi imam mazhab sendiri.
Kenapa kemudian muncul para imam-imam itu? Ini di halaman 13. Para imam ini mereka menghadapi banyak persoalan di daerah masing-masing. Yang di Basrah berbeda dengan yang di Madinah. Yang di Madinah berbeda dengan yang di Syam. Yang di Syam berbeda dengan yang di Irak. Karena setiap tempat punya persoalan masing-masing yang tidak ditemui, tidak didapati di tempat lain. Sosiokultural di suatu tempat ini mempengaruhi terhadap pemikiran seorang mujtahid. Selain itu, kemampuan mujtahid juga macam-macam. Ada yang dia itu senangnya menggunakan nas, pokoknya sepenting dalil Quran Sunnah. Kemudian juga tradisi masyarakat Madinah, Imam Malik karena di Madinah. Imam Malik punya kitab namanya Muwatta. Ada Abu Hanifah yang di Irak. Di Irak ini bergaul dengan para intelektual non-muslim, Majusi, Manawi dan lain sebagainya, para filsuf dan lain sebagainya, di mana orang-orangnya sering mengedepankan logika, suka debat, semuanya pakai akal. Kalau berdiskusi dengan mereka gunakan Quran Sunnah, ya nggak masuk. Mereka itu orang non muslim, nggak ngakui Quran dan Sunnah. Maka kalau kita dialog dengan non muslim, gunakan logika. Nanti kalau masuk akal, sampaikan Quran ngomong gini, Quran ngomong, tapi logika dulu. Nah, ini pengalaman pribadi saya begitu. 2 minggu lalu yang orang Buddha masuk Islam, karena dialog kita pakai logika. Lama-lama dia masuk akal, masuk akal, masuk akal. Ujung-ujungnya apa? Tolong bimbing saya bersahadat. Nah, jadi karena di Irak itu banyak orang-orang yang suka mengedepankan logika, tidak heran jika kemudian Abu Hanifah sangat logis dan sering mengedepankan logika dibanding hadis dhaif atau yang sering disebut dengan qiyas. Beda dengan Imam Malik yang di Madinah. Di Madinah banyak sahabat dulu, ada tabi'in banyak, cukup hadis Rasulullah, perilaku para sahabat menjadi hujjah argumen, dan tidak banyak orang-orang luar. Beda dengan yang di Basrah, yang banyak orang non muslim, banyak intelektual non muslim. Di Madinah enggak, karena perbedaan tradisi sosiokultural, akhirnya cara ijtihadnya beda. Imam Syafi'i yang lahir di Gaza kemudian pernah ngaji kepada Imam Malik di Madinah, sehingga beliau Imam Syafi'i itu menguasai ilmu hadis dan sistem ijtihad Imam Malik di Madinah. Kemudian nyantri ke Irak. Waktu itu Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Namun Abu Hanifah punya 2 santri yang luar biasa, alim, yaitu Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Ketika di Irak ngekos di tempatnya Abu Yusuf sambil nyantri di tempatnya Abu Yusuf dan nyantri di Asy-Syaibani. Belajar cara ijtihadnya Imam Abu Hanifah melalui santrinya yang bernama Abu Yusuf dan Asy-Syaibani. Dari sana Imam Syafi'i tahu cara ijtihad menggunakan logika qiyas, sehingga terbentuk sebuah sistem ijtihad yang menggabungkan antara nas atau model Imam Malik yang ala Madinah, model Madinah, dengan modelnya Abu Hanifah. Muncullah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Ibnu Hambal yang cenderung kepada nas. Jadi beda-beda. Kemampuan kecenderungan imam itu beda-beda. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan, saya mau mendirikan mazhab, enggak. Mazhab itu pengakuan, seperti halnya di Indonesia, tidak serta-merta saya pokoknya tak jadi kiai. Kalau kemana-mana tak tulis gelar kiai haji pengen jadi kiai. Kiai itu pengakuan masyarakat.
Karena orangnya alim sehingga masyarakat manggil ustadz, sehingga masyarakat manggil kiai. Itu pengakuan publik masyarakat, bukan dibuat sendiri, diumumkan dan lain sebagainya supaya jadi kiai. Kalau kayak gitu nanti kiainya nggak muktabar istilahnya, tidak diakui oleh publik. Nah kalau udah meninggal hilang kiai ini. Ini kiai benar, mau meninggal masih kiai. Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang masih disebut kiai. Karena itu pengakuan publik. Sama Imam Mazhab juga, wah saya mau mendirikan mazhab ora iso. Karena yang dilihat itu kafaah ilmiah, kemampuan keilmuan. Masyarakat, santri-santrinya yang akan menggelari beliau sebagai imam mujtahid. Dia punya halaqah, punya pengajian, punya pesantren, punya santri yang kemudian santri-santrinya ini rajin membukukan, menuliskan perkataan kiainya, atau kiainya nulis buku, kemudian santri-santrinya ini menggunakan buku diktat yang dipakai oleh kiainya untuk disebar. Santrinya bangun pesantren lagi menggunakan bukunya Imam Syafi'i, menggunakan bukunya Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Maka terbentuk santri ini tersebar, punya pesantren. Santrinya lagi punya pesantren lagi, punya pesantren lagi. Kamu ikut apa fikihnya? Ikut Imam Syafi'i dulu. Lalu ini kitabnya Imam Syafi'i itu agak rumit, kemudian saya terangkan, saya syarah, biar jelas. Jadilah syarah-syarah buku mazhab Syafi'i, ada Majmu', ada Mughni Mustad, ada macam-macam, Al-Basit, Al-Wasit dan lain. Sebenarnya wah ketebulan tak ringkas saja. Jadilah Safinatun Najah yang ringkas itu kecil. Ada takrib, ada syarah takrib, ada Iqna, ada Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Tapi ngacunya kepada Imam Syafi'i, akhirnya jadi yang namanya mazhab. Mazhaba ilaihi, maksudnya pendapat dia loh. Jadi ketika saya mengatakan mazhab Syafi'i, maksudnya pendapatnya Imam Syafi'i loh. Ketika saya mengatakan mazhab Hanafi, pendapatnya Abu Hanifah loh, tentu beserta para ulama santri-santrinya Abu Hanifah. Karena santrinya Abu Hanifah ketika menulis buku selalu rujukannya kepada Abu Hanifah. Santrinya punya santri lagi, ngerujuknya kepada gurunya lagi terus. Namanya sanad. Saya punya guru, guru punya guru sampai kepada Abu Hanifah atau sampai kepada Imam Syafi'i. Bersambung, bersanad. Maka seorang mujtahid, seorang imam mazhab syaratnya satu, dia itu memang punya kafah ilmiah yang luar biasa. Dia punya yang diakui ya, dia diakui oleh publik sebagai seorang imam, seorang yang pintar, seorang yang alim, imamun. Yang kedua dia punya santri. Kalau nggak punya santri siapa nanti yang akan menyebarkan, yang menjadi pengikutnya? Santri yang mau menyebarkan pendapat-pendapatnya. Dulu di Mesir sebelum Imam Syafi'i itu Imam Laits. Imam Laits punya santri banyak. Imam Syafi'i dulu ke Mesir rencananya ingin nyantri kepada Imam Laits, ingin belajar kepada Imam Laits. Ternyata sebelum sampai Mesir Imam Laits sudah meninggal. Akhirnya Imam Syafi'i di Mesir malah kemudian ngajar. Santri-santrinya Imam Laits malah kemudian ikut nyantri menjadi santrinya Imam Syafi'i. Tidak ada santri yang punya punya semangat untuk menghidupkan ataupun membuat pesantren dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kiai Laits. Sehingga habis Imam Laits meninggal, santri-santrinya malah belajarnya ke Imam Syafi'i, bukan kemudian membuat pesantren sendiri mengajari pendapat-pendapat Imam Laits. Sehingga mazhabnya Imam Laits hilang habis. Padahal hebat. Maka ulama sering mengatakan yang disayangkan Imam Laits itu satu, nggak ada santri yang kapabel dan punya militansi untuk menyebarkan pendapatnya Imam Laits. Padahal hebat.
Akhirnya nggak ada mazhab Imam Laits sekarang. Dulu ada. Ini. Dulu ada At-Tabari, kasusnya sama dengan Imam Laits. Al-Auza'i, kasusnya sama. Daud Adz-Dzahiri, kasusnya sama. Jadi dulu banyak ulama-ulama besar, sayangnya santrinya kemudian pupus. Santrinya kemudian ikut pesantren lain, akhirnya pesantrennya mati. Akhirnya pemikirannya berhenti. Maka syarat kedua, sesuatu disebut sebagai mazhab selain punya kiai, yang kedua harus punya santri secara berkesinambungan. Kalau santrinya habis, yang enggak habis mazhabnya. Kebetulan yang sampai berkesinambungan sampai sekarang itu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi yang ahlu sunnah wal jamaah. Mazhab Syafi'i berkembang di Mesir, di Afrika Timur, di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mazhab Maliki tersebar di Afrika Barat, daerah Senegal, daerah Nigeria, dan lain sebagainya. Mazhab Hambali di Teluk, di Saudi, di Bahrain, dan lain sebagainya. Mazhab Hanafi di Asia Tengah, di Turki, di Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, dan lain sebagainya. Yang dari Syiah juga ada mazhab Ja'fari, berkembang di Iran, Irak, Bahrain, dan lain-lain. Ada mazhab Zaidi dari Syiah Zaidiyah, berkembang di Yaman. Di samping juga di sana ada mazhab Syafi'i. Ada juga namanya mazhab Ibadi yang berkembang di Oman. Masih ada. Ini mazhab-mazhab yang tersisa, mazhab fikih yang tersisa hingga saat ini. Yang ketiga, selain tadi sudah ada imam, yang sudah ada santri, maka harus ada syarat yang ketiga, pemikirannya, fikihnya. Hasilnya apa? Kitab endi kita bisa lihat, oh mazhab Syafi'i di buku nih. Kai Majmu', Kai Al-Um dari Imam Syafi'i, Kai Mughni Muhtaj, I'anatul Talibin, dan lain sebagainya. Jadi bukunya ada. Hanafi juga, Hambali itu ada kitab Mughni Ibnu Qudamah, itu ada mazhab fatwanya Ibnu Taimiyah umpamanya. Jadi hasil pemikirannya itu ada, dan ada yang masih mempelajari para santrinya. Karena ada juga imamnya ada tapi tak punya santri, nggak punya santri, tapi bukunya masih banyak, seperti Daud Adz-Dzahiri. Karya-karya santrinya yang paling terkenal namanya silsilah setelahnya, sanad setelahnya agak jauh, namanya Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Punya buku-buku karya mazhab Dzahiri, fikih Dzahiri, masih bisa kita baca. Al-Mu'alla masih bisa kita baca sampai saat ini, tapi cuman bukunya, santrinya nggak ada, jadi nggak dianggap mazhab meskipun pemikirannya ada, karena santrinya tidak ada. Jadi syarat ketiga harus ada pemikirannya. Dan syarat yang keempat, setiap mazhab itu harus punya rumusan yang namanya rumusan metodologi ijtihad. Atau kalau bahasa sekarang, punya metodologi riset ilmiah. Kalau kita nulis disertasi atau nulis tesis atau skripsi, biasanya disyaratkan, ditanya, terutama di bab awal, terkait dengan metodologi apa yang kita gunakan. Maka seorang imam juga sama, harus punya metodologi. Maka metodologi yang digunakan oleh Imam Syafi'i berbeda dengan metodologi yang digunakan oleh Imam Hanafi, berbeda dengan yang digunakan oleh Imam Hambali,
berbeda dengan yang digunakan oleh Imam Maliki dan lain sebagainya. Tapi jelas metodologinya, sehingga hasil-hasil ijtihad berupa fikih yang luar biasa banyak itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan metodologi yang diletakkan oleh sang imam. Kalau sudah terkumpul 4 hal ini, sudah ada imam, sudah ada santri, sudah ada hasil pemikirannya, fikihnya, sudah ada metodologinya, dan santrinya ini ada berkesinambungan, maka disebutlah madhab. Kalau santrinya nggak berkesinambungan, itu madhabnya ada tapi sudah nggak, udah hilang. Kebanyakan madhab yang hilang, yang nggak ada sampai sekarang karena nggak punya santri. Kemudian para mujtahid tadi punya santri-santri yang kapabel. Lah santrinya itu ketika berijtihad akan menggunakan metodologi ijtihad yang digunakan oleh sang imam. Kalau imam yang meletakkan ijtihad tadi namanya mujtahid mutlak, karena dia peletak ijtihad. Adapun para imam setelahnya seperti Abu Yusuf dan Asy-Syaibani murid dari Abu Hanifah, mereka juga disebut mujtahid. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada Rafi'i, ada Imam Nawawi, ada Romali dan lain sebagainya, mereka juga mujtahid, tetapi menggunakan metodologi ijtihad yang digunakan oleh para imam, maka mereka disebut dengan mujtahid muntasib atau mujtahid tapi di dalam satu mazhab, bukan mujtahid mutlak. Dan pemikiran ini kemudian berkembang hingga saat ini. Nanti akan muncul pertanyaan, lu Muhammadiyah ikut mazhab opo? Kalau di tetangga saudara kita, mereka secara jelas mengatakan mengakui 4 mazhab. Kita juga sama di Muhammadiyah mengakomodir 4 mazhab. Saudara kita menggunakan mazhab Syafi'i. Lah ini bedanya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan sistem tarjih, melihat pendapat yang kuat. Loh, apakah itu tidak bertentangan dengan mazhab? Saya sampaikan untuk terkait mazhab zaman sekarang sudah sangat lentur. Sudah umum para ulama itu ketika berijtihad lintas mazhab. Maka muncul ulama-ulama seperti Qaradawi, Syekh Said Sabiq, Syekh Rawi dan lain sebagainya. Kalau di Al-Azhar juga ada Majma' Buhus, di Saudi ada Lajnah Daimah, di mana umumnya ijtihad mereka itu sudah lintas mazhab. Sulit kemudian Syekh Sabiq mazhabi apa? Fikih sunnah mazhabnya apa? Karena udah lintas. Boleh. Di Indonesia ada majelis tarjih, di Persis juga ada Dewan Hizbah. Yang mazhab Syafi'i pun sekarang sudah tidak murni Syafi'i. Loh kok iso? Iso. Mazhab Syafi'i contoh terkait dengan sholat tarawih berapa rakaat? 2, 3. Tetapi di Mesir mazhabnya Syafi'i, sholat tarawihnya 11. Mazhab Syafi'i kalau zakat harus pakai makanan pokok. Tapi mazhab Syafi'i sekarang termasuk yang di Indonesia membolehkan zakat dengan uang. Padahal zakat dengan uang itu yang membolehkan mazhab Hanafi. Terkait talak, di mazhab Syafi'i mengatakan ketika seorang suami mengatakan kamu talak, umpamanya kan, itu sudah talak 3.
Karena mengucapkan talak 3 kali atau lebih satu waktu itu sudah talak 3. Bukan talak raj'i lagi, nggak bisa kemudian dirujuk meskipun masa iddahnya belum selesai, kemudian rujuk nggak boleh. Karena statusnya saat 3, kalau mau nikah lagi harus sudah selesai masa iddahnya. Kemudian si wanita menikah dengan orang lain, dilalai ora dadi lagi, cerai lagi, baru boleh dinikahi. Tapi nggak boleh kemudian karena udah cerai, udah kamu nikah aja dulu sama temanku, nanti tapi sebulan aja ya, nanti setelah diceraikan, setelah tak nikahin lagi. Nggak boleh, ini namanya muhalal, nggak dibolehkan. Nikah harus mu'abbad, harus niatnya memang untuk nikah, dilalai cerai, kemudian boleh dinikahin lagi. Mazhab Syafi'i itu seperti itu dianggap talak 3. Tetapi sekarang yang berlaku di Indonesia termasuk di itu namanya hukum yang di KUA, yang di pengadilan agama, kantor pengadilan agama itu, kalau lupa saya. Yang berlaku adalah ketika suami mengatakan talak, pingrang wirang iki. Tapi di satu majelis dianggap 1 talak, bukan 3 talak. Padahal ini mazhabnya Ja'fari dari kalangan Syiah Ja'fariyah yang kemudian diambil oleh Ibnu Taimiyah. Tapi sekarang para ulama mazhab Syafi'i sudah banyak yang mengatakan bahwasanya hal ini jatuh talak 1 saja, tidak talak 3. Jadi sudah banyak terjadi kelenturan-kelenturan seperti itu. Sudah tidak sekaku zaman dahulu karena melihat kondisi sosial budaya dan lain sebagainya yang berbeda. Meskipun terkait zakat seumpama mereka akan mengatakan kalau kita itu menggunakan mazhab Hanafi dengan zakat uang, maka ukurannya harus ukuran mazhab Hanafi, bukan ukurannya mazhab Syafi'i. Tapi kan pindah, entah pakai ukurannya ini macam-macam, tapi intinya kan loncat mazhab dan mereka membolehkan. Memang zaman sekarang ini sudah sangat lentur. Jadi ketika Muhammadiyah kemudian mengakomodir semua mazhab menggunakan sistem tarjih, itu Muhammadiyah tidak sendiri. Itu sudah berlaku umum, di dunia internasional sudah biasa, bahkan di tanah air pun sudah mulai banyak juga yang model seperti ini, model akomodir terhadap pemikiran keislaman. Sehingga sekarang yang berkembang adalah fikih manhaji, yaitu fikih dengan menggunakan metodologi yang diambil dari para imam adalah metodologinya. Karena pemikiran fikih itu sangat terpengaruh oleh ruang waktu sosiokultural masyarakat tempatan, maka yang digunakan adalah metodologinya. Dengan metodologi itu istihadnya bisa berubah sesuai dengan ruang waktu. Bisa jadi istihadnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i sekarang, tapi istihadnya berbeda dengan ulama terdahulu, bisa jadi. Tapi metodologi yang digunakan sama. Kenapa? Karena sosiokultural yang melatar belakangnya itu sama. Ini namanya mazhab. Adapun terkait dengan syarat seorang imam mazhab, halaman 15 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Syukran katsiran. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak nih?